Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi kan buat arahan dari tugasnya KWU kan di sini dari kita masing-masing disuruh bikin ide bisnis masing-masing dulu kan, terus kita diskusi. Nah, kebetulan kan di sini kita udah sempat ngirim di grup juga PPT kita masing-masing. Nah, coba buat kita nentuin ide siapa yang dipakai, lebih baik kita diskusi. Nah, jadi coba dari salah satu dari kita, mungkin bisa dari Adam dulu, bisa presentasiin dong, Dam. Maksudnya ide Oke, gimana? oke, aku share screen dulu ya. Oke. Oke. Salah. Benar. Lah, Nah, oke, apa udah kelihatan? udah, Dam. Udah. Langsung, Dam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Oke, jadi di sini untuk ide bisnis kewirausahaan yang saya buat yaitu ada Catra atau singkatan dari Cat Training. Oke, untuk latar belakang di sini karena banyak pelajar mahasiswa pekerja itu banyak yang tertarik untuk belajar seperti AutoCAD, namun banyak terkendala oleh kurangnya akses, kurikulum terbatas, dan banyak kesulitan lainnya. Nah, di sini terbuka untuk peluang usaha usahalah buat buka pelatihan secara online buat mereka itu. Kemudian untuk deskripsi usaha, simpelnya itu kita bikin seperti website untuk pelatihan software AutoCAD. Nah, nanti isinya itu bisa berupa modul maupun video-video. Oke. Untuk deskripsi produk itu nanti Catra itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu website untuk pelatihan gambar teknik yang pakai software AutoCAD. Nah, nanti dari website tersebut itu nanti ada dibuat model kayak game gitu, nanti ada stage-nya sendiri, ada level-levelnya sendiri. Mungkin bisa saya tunjukkan langsung ya buat interface-nya. Nah, nanti untuk halaman awalnya nanti seperti kayak ini. Terus nanti di Catra sendiri nanti ada 4 kelas yang berbeda. Nanti tiap pengguna bisa memilih salah satu atau berlangganan salah satu dari 4 ini. Bisa dari rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, jembatan, atau bendungan. Terus ketika kita memilih salah satu dari kelas tersebut, nanti ada stage-nya sendiri. Misal kalau rumah tempat tinggal, nah itu nanti awalnya yaitu pengenalan software AutoCAD-nya sendiri, seperti tools, shortcut, atau ya banyak lah. Terus yang di stage kedua nanti itu belajar mulai dari komponen-komponen bangunannya sendiri. Kemudian yang di stage 3 nanti mulai desain secara keseluruhan rumah-rumahnya. Oke, langsung aja ke analisis SWOT-nya. Yaitu yang pertama yaitu strength. Untuk strength-nya sendiri itu banyak yang membutuhkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak yang membutuhkan pelatihan AutoCAD seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Terus mudah diakses secara online melalui berbagai search engine seperti Google dan sebagainya. Kemudian untuk terjangkau, yaitu harga pelatihan yang cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa terutama. Kemudian materi pelatihan yang lengkap dan mudah dipahami. Terus pengguna juga dapat konsultasi kepada mentor secara online. Terus kemudian pengguna dapat untuk nanti di akhir kan ketika pengguna sudah menyelesaikan semua stage tersebut, nanti di akhir akan dikasih
kayak studi kasus sendiri, seperti membuat desain bangunan sendiri. Nah, nanti dari desain tersebut kita bisa menjual kembali dari gambar kerja tersebut. Jadi nanti bisa membuka peluang jual beli untuk gambar atau desain yang dibuat dari pengguna. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahan, tidak bisa diakses secara online websitenya. Terus untuk materi seperti modul atau video juga tidak bisa diunduh secara online untuk menghindari tindakan diperjualbelikan kembali oleh pengguna. Terus ada keterbatasan waktu akses, jadi kan untuk langganan itu tidak tidak selamanya kan. Jadi ada waktunya sendiri, ada batas waktu tertentu buat pengguna untuk berlangganan. Terus yang terakhir itu ini untuk konsultasi online, untuk konsultasi kepada mentor-mentor juga tidak bisa dilakukan secara offline, jadi cuma bisa secara online. Kemudian untuk opportunity atau peluang, pengguna juga bisa menjual kembali seperti tadi, jadi bisa membuka peluang bisnis jual beli di samping bisnis pelatihan itu tadi. Terus kemudian Jatra sendiri ini bisa dikembangkan lagi menjadi aplikasi ya, selain jadi website bisa jadikan aplikasi untuk kedepannya. Terus bisa kedepannya menambah konten-konten baru selain 4 kelas itu tadi. Terus bisa membuka pelatihan baru selain gambar teknik di AutoCAD, bisa membuka pelatihan lain selain CAD, yaitu seperti BIM atau analisa struktur RAB dan lain-lain. Kemudian untuk threats-nya atau ancaman itu persaingan bisnis ini cukup banyak ya. Untuk pelatihan juga udah banyak di belakangan ini. Terus kemudian untuk dapat diretas ini, situs ini kemungkinan atau website itu kan kemungkinan sewaktu-waktu ada pihak yang tidak bertanggung jawab atas website tersebut. Ya, seperti itu, Bispo. Nah, kemudian untuk analisis kelayakan usaha, yang pertama yaitu kelayakan produk. Nah, untuk kelayakan produk sendiri, kita menyediakan pelatihan online untuk gambar teknik berbasis CAD, mudah dilakukan karena adanya platform seperti website sebagai media pembelajaran online yang tersedia. Nah, terus kemudian ada kelayakan industri. Nah, di sini mulai dari pelajar, mahasiswa, insinyur, arsitek, ya itu dan sejenisnya, semuanya membutuhkan pemahaman yang kuat tentang gambar teknik berbasis CAD untuk menunjang pembelajaran dan pekerjaan mereka. Terus untuk kelayakan organisasi, bisnis pelatihan ini bisa memiliki fondasi yang kokoh untuk meraih kesuksesan jangka panjang dengan fokus pada keahlian tim kami sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelayakan finansial. Untuk gaji mentor, biaya pemasaran, dan lain-lain ini, itu harus diidentifikasi dan diperkirakan dengan cermat, karena analisis ini mencakup juga investasi awal dalam pembuatan dan pengembangan konten pelatihan serta biaya operasional bulanan seperti keamanan data dan pemeliharaan platform website pembelajaran. Oke, berikut untuk model BMC-nya atau bisnis model kanvasnya, yaitu mulai dari key partner, yaitu ada perusahaan atau kelompok yang mengelola websitenya, kemudian ada mentor untuk membuat materi-materinya. Kemudian untuk key activities-nya atau kunci aktivitasnya itu pelatihan software AutoCAD-nya sendiri. Kemudian untuk key resource-nya ada modul dan video pelatihan. Terus dari tiap kelasnya nanti ada stage dan levelnya yang menarik sendiri. Kemudian untuk value proposition-nya ada pelatihan yang menarik dan menantang, konsultasi dengan mentor, sertifikat di akhir, dan hasil akhir bisa dijual lagi.
Kemudian untuk customer relationship ada pelatihan software AutoCAD dan konsultasi dengan mentor. Untuk channel kita pakai website dan pemasarannya melalui secara online. Kemudian untuk customer segment ada pelajar, mahasiswa, pekerja, atau siapa saja yang mau belajar. Kemudian untuk cost structure-nya ada biaya perawatan website atau servernya, kemudian gaji operator, gaji mentor, serta biaya pemasaran. Kemudian untuk revenue stream-nya ada income dari yang berlangganan, kemudian testimoni dari pelanggan, kemudian dari testimoni tersebut ada kemungkinan disebarluaskan oleh mereka. Jadi ada kemungkinan bisnis kami semakin dikenal. Oke, lanjut untuk flowchart dari produksi pembuatan bisnis ini bisa dimulai. Kemudian kita mendesain dari produk tersebut, mendesain seperti mulai merancang dari awal websitenya itu seperti apa, kemudian bisa dikembangkan lagi untuk produknya, nanti kita konten-kontennya seperti apa, terus kemudian kita mulai kalau udah benar-benar fix kita langsung luncurkan dan kita pasarkan. Kemudian dari ketika kita meluncurkan produk kami, di samping itu kita juga melakukan perbaikan dan pemeliharaan seperti websitenya sendiri dan seterusnya, kemudian selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bal, monggo coba lanjut dulu aja, Bal. Langsung ya. Langsung aja. Nanti di akhir baru kita simpulin. Oke. Oke, ntar saya share screen dulu. Ntar, mana ini? Bisa dilihat nggak? Oke, bisa. Oke, terima kasih. Langsung aja. Di sini jadi saya bikin usaha berbasis aplikasi atau website, itu namanya Buildil Hub ya. Untuk latar belakang dari usaha saya sendiri ini, kayak zaman sekarang tuh semua aktivitas manusia tuh nggak luput dari smartphone, laptop, dan lain-lain, iPad, teman-temannya itu. Salah satunya kita sebagai pelajar. Nah, ada satu kasus di mana kita itu terutama di kita mahasiswa teknik sipil itu kesulitan cari gambar kerja. Nah, dari situ kan emang banyak kok di web-web itu, tapi kadang itu cuman sepotong, nggak lengkap, istilahnya banyak kekurangannya lah ya. Makanya di situ saya kepikiran untuk membuat usaha, yaitu lewat aplikasi Buildil Hub ini. Lanjut, di sini ada deskripsi usahanya, yaitu Buildil Hub sendiri adalah sebuah aplikasi marketplace yang menawarkan kebutuhan barang dan jasa terkait gambar kerja. Jadi kita nggak hanya nyediain gambarnya aja. Jadi kita juga bisa nyediain jasanya juga, kayak misal kita mau request kayak minta tolong gambar ini dong, kan pasti ada orangnya. Jadi di dalam aplikasi ini kita itu basisnya ada selain kita kayak jual beli antar orang, kayak platform jual beli online seperti umumnya, di sini tuh kita juga ada jasa yang ditawarkan. Jadi kayak kita membuka peluang kerja bagi para freelance mungkin yang suka gambar, terutama biar mereka bisa berkarya sekaligus mencari penghasilan lah. Jadi kayak dua kali untungnya gitu loh. Kurang lebih deskripsi produknya seperti itu. Oke, langsung aja. Ada analisis SWOT-nya yaitu yang pertama ada di strength, yaitu penggunaan aplikasi yang terjangkau, karena semua orang pasti di sini punya gadget lah, nggak menutup kemungkinan. Lalu yang kedua adalah sistem pembayaran yang variatif, dan yang ketiga adalah menyediakan kebutuhan barang dan jasa terkait gambar kerja, itu yang utama. Lalu ada kelemahannya sendiri, yaitu pasti butuh kuota internet. Nggak semua orang di rumah pakai wifi, itu kan nggak mungkin ada gitu. Terus yang kedua tidak perlu dengan secara langsung, jadi agak sedikit riskan lah ya. Riskannya itu nanti nyambung ke threat atau ancamannya. Yang ketiga ada target pasar, yaitu terbatas di mahasiswa sama orang-orang yang berkecimpung di dunia pembangunan. Lanjut ada opportunity atau peluangnya di sini, yaitu memberi peluang kerja pada freelancer atau pihak yang ingin menyalurkan hobinya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Lanjut ada yang kedua, itu mempermudah dalam mencari gambar kerja, bagi akses kemudahan bagi mahasiswa itu sendiri. Lanjut
Untuk yang threat atau ancamannya di sini rawan terjadi hack, kayak udah lumrah lah ya, Kak, ada sebuah aplikasi, mungkin kadang ada pihak yang tidak bertanggung jawab, niatnya pengen membajak atau demi nge-hack demi kepentingan masing-masing. Lalu yang kedua ada biaya maintenance, aplikasi yang relatif mahal. Jadi, nggak perlu kemungkinan, nantinya di suatu aplikasi itu kan mengalami bug kan. Nah, di dalam bug itu kita harus di-maintenance atau diperbaikilah minimal berapa bulan sekali atau pokoknya intinya secara berkala dan itu membutuhkan waktu yang biaya yang relatif mahal. Lalu yang ketiga ada rawan penipuan saat terjadi transaksi. Udah hal biasa juga mungkin ya di platform sosial media lainnya, dikit-dikit penipuan, habis bayar habis tinggal. Nah, itu pasti banyak kasusnya. Lanjut, di sini ada analisis kelayakan, yaitu yang pertama ada kelayakan produknya. Di sini saya bagi menjadi 2 poin, yaitu yang poin pertama ada keinginan atas produknya. Di mana pengguna aplikasi itu ya terjangkau, bisa diakses di mana aja. Yang penting ada smartphone atau gadget yang memadai. Yang kedua ada kualitas produk yang terjamin. Jadi kualitas produk yang disajikan oleh pihak yang menjual nanti ada kualifikasinya, kayak harus kualitasnya seperti gimana, kayak bentuknya harus formatnya ada PDF sama DWG, untuk jasanya harus kayak ada step by step-nya, nanti waktu pembayarannya ada kayak rules-rules-nya gitu. Jadi kayak intinya nanti tujuannya agar konsumen yang ingin menggunakan usaha aplikasi ini itu terasa aman gitu. Lanjut yang kedua ada permintaan tes produk, di mana saya cari berdasarkan beberapa komentar yang ada di website gitu, banyak yang komen kayak, "Kok ini gambarnya kok cuma 1, kurang lengkap." Nah, dari situ saya ambil kesimpulan kayak, wah ini memang banyak gambar yang lengkap, terus banyak yang sama dan kualitasnya lebih jelek. Nah, maka dari itu kita kepikiran buat bikin usaha marketplace ini. Lanjut ada kelayakan industri. Untuk di sini saya bagi jadi 2 poin juga, yaitu kemenarikan industri sama kemenarikan target pasarnya. Untuk target kemenarikan industrinya kayak nggak udah hal biasa. Kayak zaman sekarang ini industri apapun lewat sekarang, kita makan aja lewat aplikasi bisa, sekarang kemana lewat aplikasi bisa. Jadi kayak mungkin sangat memungkinkan ya untuk terus berkembang ya. Jadi kayak nggak mungkin turun lah mungkin. Lanjut untuk menarikkan target pasarnya, yaitu apalagi kan targetnya tadi saya mention ada satu yang di pekerja pembangunan gitu ya. Jadi kan pembangunan itu bakal terus berkembang, bakal terus terjadi, kayak nggak bakal berhenti, sehingga menarikkan target pasarnya sangat mungkin ya untuk dicapai. Lanjut di sini ada kelayakan organisasi, dibagi jadi 2 poin juga, yaitu kecakapan organisasi sama kecakapan sumber daya. Untuk kecakapan organisasi sendiri yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang akan terus berkembang tadi, untuk menyelaraskan hal tersebut dibutuhkan sebuah tim yang memang ahli dalam bidang tersebut, entah dalam nanti bikin aplikasinya, maintenance-nya, pengoperasiannya, dan lain-lain. Untuk kecakapan sumber daya sama seperti yang di atasnya tadi, untuk menyeimbangkan itu dibutuhkan sumber daya yang memang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Lanjut ada kelayakan finansial, dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama ada poin sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnisnya. Nah, menurut riset yang saya cari, memang untuk membuat aplikasi atau website itu memang harganya relatif mahal ya, mungkin kisaran ratusan juta, puluhan hingga ratusan juta ya. Jadi kayak memang modal yang dikeluarkan memang sangat besar. Lalu ada performa bisnis yang sejenis, kita bisa lihatlah di aplikasi-aplikasi lain, marketplace lain, kayak memang sebesar itu, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu keseluruhan kemenarikan finansial dari bisnis yang diusulkan. Nah, untuk saat ini yang saya lihat dan cari di internet itu cuma ada websitenya aja, kayak menyediakan gambar kerja, file-file gitu. Tapi itu nggak proper gitu loh, kayak mereka ada yang gratis tapi harus iklan dulu. Iklannya itu kadang kalau kita nggak tahu ya riskan bisa kena virus. Nah, itu kan pasti merugikan kita banget gitu. Nah, dari itu ada penilaian keseluruhannya, di mana berdasarkan analisis di atas tadi, aplikasi Buildil Hub ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mencari gambar kerja secara lengkap, aman, rinci, pastinya memuaskan bagi mereka sendiri. Dengan berbasis aplikasi, tentunya aplikasi ini sangat mudah diakses bagi para pengguna tersebut. Lanjut, di sini ada model BMC-nya. Yang pertama di Key Partner, tentunya ada perusahaan yang mengolah data tersebut, lalu ada originalitas karya yang harus diurus,
agar terhindar dari penjiplakan gitu. Lalu yang ketiga adalah pihak keamanan agar menjamin suatu aplikasi itu aman, entah dari cara verifikasinya atau gimana. Lanjut ada lagi activities, di mana yang pertama ada pastinya transaksi jual beli, itu yang barang. Dan yang kedua konsultasi terkait gambar kerja, itu bisa berupa jasa, yang akhirnya ya juga berupa barang sendiri. Nah, lanjut ada key resource-nya yang dibutuhkan seperti ada kantornya gitu, terus yang penting ada komputernya, ada koneksi internet, listrik, staff, dan lain-lain. Lanjut ada value atau nilainya itu adalah yang didapat adalah gambar kerja sesuai keinginan para pembeli. Lanjut ada customer relationship, yaitu yang pertama ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Bal, sinyal Iqbal hilang. Iya. Nah, mohon maaf tadi agak terputus. Oke. Saya lanjutkan dari customer relationship ya. Yang pertama ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua adalah customer service ya, yang berguna bagi para pembeli yang masih kebingungan terkait gimana sih cara gunain aplikasinya, memanfaatkan aplikasi secara baik dan efisien. Lanjut ada channel, jadi kita ada aplikasi dan website itu jelas, dan cara kita memasarkan, gimana cara kita memasarkan produk kita yaitu lewat iklan ya, terutama yang di media sosial, lewat bisa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Lanjut ada customer segment, yaitu ada target pasar kita yaitu adalah orang yang berkecimpung di dalam pembangunan, yaitu tim konstruksi sendiri dan pelajar atau mahasiswa. Lanjut ada cost structure-nya, yaitu yang sudah saya mention tadi. Yang pertama ada maintenance aplikasi dari gimana dari awalnya dari gimana aplikasi dibuat sampai di maintenance tiap secara berkala. Lanjut ada gaji karyawan sama biaya izin dan operasional. Lanjut ada yang terakhir itu revenue stream, yaitu yang dihasilkan berupa barang, yaitu gambar kerjanya, dan jasa itu untuk yang jasa adalah pembuatan gambar kerjanya. Lanjut. Nah, untuk flowchart produksinya yaitu di mana yang pertama ada pengembangan aplikasi, pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir. Setelah itu kita lakukan peluncuran dan pemasaran lewat iklan-iklan tadi. Lalu kita mendapatkan dengan harapan mendapatkan respon dari pendukung atau peminat itu. Nah, secara udah berjalan beberapa bulan, lanjut kita akan adakan perbaikan atau maintenance tadi. Nah, kalau udah memang bisa berkembang terus-menerus, kami bisa bekerjasama dengan mitra-mitra atau perusahaan yang lain untuk menjalin kolaborasi. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah komunitas yang awalnya dari pembeli itu sendiri bisa, dan komunitas yang dari kemitraan tadi itu. Lanjut yang terakhir ada realisasinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Sekian. Oke. Sip, berarti ini langsung ke aku aja ya. Oke. Ini terakhir sekalian. Sebentar. Nah, jadi udah share screen belum ya? Udah. Bentar. Udah. Sebentar. Nah, oke. Jadi di sini kalau ideku ini di sini adalah kemasan produk ramah lingkungan. Nah, untuk deskripsinya ya ini di sini latar belakangnya simple sih. Jadi kebetulan aku baca di berita-berita itu kalau Indonesia itu salah satunya penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Di sini makanya menurutku ya latar belakangnya salah satunya ya kita perlu membuat produksi kemasan ramah lingkungan gitu loh. Jadi buat mengupayakan kalau misalnya Indonesia ini setidaknya ya turun lah masa kedua banget dapat sampah plastiknya gitu. Nah, terus deskripsi usahanya di sini ya yang tadi yang latar belakang udah aku jelasin, yang Indonesia di mana kedua di dunia ini. Nah, di sini ya deskripsi usahanya ya untuk menciptakan sebuah produk ramah lingkungan. Ya mungkin di sini konteksnya lebih ke masalah penyajian makanan F&B lah. Jadi fokusnya usaha di sini adalah kemasan F&B yang ramah lingkungan. Nah, produknya di sini
adalah sebuah tempat makan atau bungkus makanan dengan konsep SGDS atau SGDS ini Sustainable Development Goals ya. Di sini ada beberapa poin sebenarnya. Itu nanti ya teman-teman sebenarnya bisa baca aja sih di Google, sebenarnya itu banyak penjelasan. Kalau misalnya aku jelasin sih takutnya yang terlalu panjang. Nah, jadi di sini salah satu bahan utamanya, nggak salah satu sih ya, bahan utamanya jerami padi, yang dimana kan jerami padi ini bisa daur ulang setelah dipakai. Ya bisa jadi dibilang ya lebih eco-friendly lah. Tuh. Dari sini ada analisis SWOT yang udah aku buat, dimana ada strength-nya ya. Tadi kemasan yang go green itu lah, bisa aku bilang go green yang eco-friendly lagi. Dan dimana dunia ini sedang gencar-gencarnya untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Nah, tapi di sini punya kekurangan juga di weakness ini ya. Namanya barang yang ramah lingkungan pasti ada juga hal-hal pasti yang dikurangi. Salah satunya itu adalah dari kekuatannya lah, bisa bilang ya kan jadi bahan yang barang yang rentan rusak juga, dan barangnya pun akan bisa dibilang sedikit lebih mahal karena perlu produksi yang lebih diperhatikan lagi. Nah, di sini opportunitiesnya adalah banyak kemitraan dengan perusahaan lain atau mitra bisnis dan dapat membantu mencapai tujuan. Jadi di sini opportunitiesnya ya ya dari kayak gitu tadi aku udah bilang banyak gencar-gencarnya perusahaan yang mencari atau mulai membuat sebuah kemasan yang memang untuk menurunkan banyaknya sampah plastik di dunia. Nah, sini ancamannya di sini ya balik lagi tadi aku sebutin harganya yang mahal. Ya ancamannya berarti banyak produsen kecil yang masih belum banyak yang tertarik karena ada harganya, dan juga pasti banyak yang dipikirkan takutnya malah merugikan karena gampang rusak juga dan juga harganya seperti itu. Di sini ada kelayakannya. Nah, di kelayakan industri di sini ya keinginan atas produknya itu yang mengurangi limbah plastik di Indonesia itu terutama yang tadi udah aku jelasin. Terus pun di sini ada beberapa pedagang yang emang penggunaan kantong plastik yang berlebihan menurut mereka. Dan untuk menarikkan industri sini yang usaha ini menggunakan bahan utama jerami padi. Nah, itu di sini kan apalagi Indonesia yang padinya bisa dibilang cukup banyak. Saya kita makan nasi ya di sini ya jerami padi pun jadi produsen yang cukup besar juga di Indonesia itu. Terus target pasarnya banyak pedagang itu sih yang tadi ingin beralih ke untuk ramah lingkungan. Nah, untuk kelayakan organisasinya ya teman-teman bisa lihat seperti apa di sini yang udah aku cantumin juga, yang ikuti perkembangan zaman dan juga pembaruan industri. Tuh. Jadi banyak resource yang SDM yang mencukupi untuk membuat atau melakukan menemukan hal ini gitu. Jadi banyak, jadi nggak cuma dari satu bidang, tapi dari berbagai bidang pun banyak yang bisa kerjasama teamwork untuk menciptakan produk ini. Dan untuk kelayakan finansial di sini teman-teman bisa baca, tapi intinya itu adalah banyak modalnya bisa dibilang nggak terlalu besar dibanding teman-teman tadi jelasin yang itu. Di sini yang aku lihat tadi kan teman-teman membuat itu ya, aku membuat sebuah aplikasi ataupun platform. Nah, di sini itu kan makan dana cukup besar, tapi di sini untuk industri ini ya nggak banyak dana yang dikeluarkan. Nah, jadi sedangkan hal yang dikeluarkan, hal yang menjadi tujuannya itu adalah untuk memberi dampak kepada lingkungan yang agar lingkungan itu nggak tercemar sebanyak itu lagi. Contoh lebih susah di sampah plastik. Nah, di sini adalah menurutku perbandingan rasio antara dana yang dikeluarkan dan juga efek yang akan ditimbulkan ini sangat bisa dibilang sepadan lah. Tuh. Jadi untuk rakyat finansialnya aman dan juga sepadan dengan apa yang ditujukan seperti itu. Dan di sini ada BMC-nya atau business model canvas-nya, ya key partnernya sebagai berikut, resource-nya sebagai berikut, dan bla 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 yang lainnya seperti berikut. Teman-teman ya bisa lihat sini seperti apa gitu.
supplier bahan baku, marketer atau e-commerce, sebagai key partner, dan sumber daya yang digunakan di sini adalah tenaga kerja dari tim kami dan supplier bahan baku produk untuk resource-nya dan yang lain-lainnya. Dan di sini juga ada yang lainnya, channels, customer segments, revenue models, and cost structure. Di sini ada cukup ya dapat menjelaskan setidaknya. Untuk channel saya itu balik lagi ada e-commerce juga, supplier, influencers, dan juga mitra bisnis F&B yang tadi sebelumnya udah sempat aku jelasin juga. Untuk target customer itu perusahaan produk atau individu yang ingin berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan yang tadi sudah sempat aku singgung juga sebelumnya gitu, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk ada flow chart produksinya, jadi ya inilah alurnya ya, ntar nanti ada penelitian bahan baku dan bla 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 yang lain, jadi teman bisa lihat gitu. Nah, jadi untuk ide bisnisku kurang lebih itu. Nah, jadi kan lanjut aja ya. Di sini kan udah dari tiga kita di sini kan udah menjelaskan ide bisnis seperti apa, dan di sini langsung aja sih, menurut kalian di sini enaknya pakai yang mana? Di sini kan kalau misal dari aku jujur, karena memang kalau tujuan kita baik kita masih mahasiswa dan juga kita kebetulan di sini kita bertiga belum ada yang bekerja atau freelance di luar, menurutku kita kalau misalnya nantinya kita akan lanjut di PMP pun bisa lolos. Kalau misal aku berpikirnya sih dari aku berpikir kita nggak mungkin mempunyai dana sebanyak itu juga, lagi terutama kalau misalnya dari ide kalian ini yang membuat sebuah aplikasi. Sebenarnya ide kalian bagus juga, dan aku sebagai orang mahasiswa teknik sipil pun merasakan ide kalian ini sebenarnya sangat bagus lah, sangat fresh gitu. Tapi di sini kalau misalnya disangkut pautkan dengan dana yang kita punya nantinya, itu menurutku sulit juga kalau misalnya kita lakukan atau kita realisasikan dari ide kalian. Itu misalnya aku sangkut pautkan ke dana. Tapi menurut kalian seperti apa? Kalau menurutku sebelumnya terima kasih buat teman-teman udah bisa nyampein ide bisnisnya masing-masing. Saya apresiasi semua ide bisnisnya bagus-bagus semua, sesuai dengan permasalahan yang ada. Memang setelah saya amati ketiga model bisnis tadi, saya ambil intinya itu dari urgensinya sih. Ya memang benar dari saya sama Adab itu secara berbasis aplikasi. Yang tadi saya jelaskan memang butuh biaya yang relatif mahal banget kan. Kayak ya balik lagi sama kayak dikatakan Evan tadi, kayak butuh biaya mahal, terus nanti kita masih mahasiswa gitu kan. Jadi kayak mungkin untuk target yang paling realistis dan urgensi dan mungkin manfaat yang didapatkan itu memang lebih banyak yang di penggunaan jerami padi ya tadi ya. Iya, itu buat bungkus makanan. Nah, mungkin ya saya cukup setuju untuk memilih ide bisnis yang jerami, yang bungkus makanan itu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebelumnya aku juga terima kasih buat kalian semua untuk ide bisnisnya. Aku akui sih emang bagus-bagus semua ya. Cuman kalau dari aku emang setujunya sih berkaitan dengan biaya tadi, sama kita juga belum bekerja semua. Terus kalau diajuin ke PMW ya tadi, itu juga dananya kan kita kita asumsikan sekitaran tentang 15 juta. Nah, kalau kita pakai yang aplikasi atau website tadi juga bakalan habis banyak biaya juga kan. Nah, kalau dari aku sih kayaknya sih paling masuk akal, paling setuju ya idenya yang kemasan ramah produk itu tadi punyanya Evan. Dan juga kan kita bisa nyangkutin ide bisnisnya Evan itu karena ramah lingkungan juga. Nah, oke sih, kalau dari aku sih emang setuju yang itu sih. Dan mungkin tambahan dari aku ya, soalnya kalau menurut aku di sini aku lebih milih untuk urgensinya ke
globalnya dibanding harus mahasiswa sipil dulu. Nah, Kan kalau dari kalian lebih ke mahasiswa sipil dulu, tapi di sini konteksnya kalau misalnya global, apalagi yang tadi ya udah aku lihat-lihat baca-baca itu Indonesia kedua banget kan buat sampah limbahnya itu. Nah, menurutku untuk urgensinya kalau misalnya kita bisa membantu yang lebih secara ke globalnya, kenapa tidak sih? Menurutku gitu sih. Ya, setuju. Nah itu. boleh sih. Nah ya udah, berarti untuk ide bisnis yang perlu kita submit dan kita lanjutin ke depannya berarti pakai ideku ya. Nanti mungkin tadi sebenarnya kan buat ideku juga masih belum detail banget. Nah itu nanti mungkin PR-nya perlu didetailin lagi untuk produknya seperti apa bentukannya, atau lebih jelasnya lagi gimana. Nah itu perlu kita diskusikan lebih lanjut, tapi intinya untuk kita submit ke PMW-nya dulu karena deadline-nya jam 8 pagi Jumat. Itu better kayaknya disegerakan dulu aja. Ya, kita segerakan dulu, kita submit dulu, dan nanti buat detailnya kita diskusikan di next diskusinya. Gitu aja sih berarti. Terus berarti fix ya pakai yang punya Deal. Sip, yowes. Itu aja berarti. Abis ini karena itu ideku, berarti abis ini tak submit aja ya. Ya. Ntar tak koordinasikan di grup. Oke. Yowes. Oke, kalau gitu diskusinya tutup dulu yo. Oke, terima kasih buat Adam dan Iqbal sudah menjelaskan dan memberikan idenya. Idenya keren, tapi ya karena ada keterbatasan satu dan lain hal, itu lebih baik idenya tetap di-keep buat nanti di masa depan. Oke, buat itu diskusi aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.